Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bila mana diri seorang insan ingin selamat akhir kesudahan hidupnya, meninggalkan alam dunia dan meninggalkan tubuh jasmaninya, maka hendaklah ia mampu untuk mengkaji yang tersirat di balik yang tersurat, sehingga ia bisa mengenal, menyaksikan, dan bertatap wajah dengan wujud yang si akmal diri yang telah zahir pada segala sesuatu dan sempurna pada dirinya. Maka apabila seorang abid tidak mengenal dan tidak menyaksikan serta bertatap wajah dengan wujud si akmal diri di masa hidupnya, maka sampai akhir kesudahan hayatnya meninggalkan alam semesta dan batang tubuhnya, maka ia selalu berada dalam keadaan zulumat. Orang yang dirinya dikatakan Allah sebagai orang yang zulumat, itu sebenarnya adalah orang yang buta. Maka ketika itu dia telah menjadikan dirinya itu menjadi berhala dan sebagai bahan bakar api neraka. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita, supaya masing-masing kita itu mesti mampu mengenal, menilik dan menyilau akan rahasia dirinya masing-masing. Allah katakan, wa man kana fi hadzil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal akan diri di waktu hidupnya, kata Allah, maka di waktu matinya pun juga dia tidak akan pernah mengenal akan diriku. Siapa yang tidak mengenal akan diriku di waktu di alam syahada ini, maka pada waktu di alam akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal akan diriku. Wa adallun sabila. Dan mereka lah sebenarnya orang yang tersesat. Tersesatnya, kata Allah, ulaika fi dhalalin ba'id. Tersesatnya amatlah sangat jauh, Bapak Ibu. Maka orang yang tersesat pada amat yang sangat jauh, tempatnya itu adalah di neraka. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami tentang rahasia diri kita ini, supaya kita bisa selamat dunia, selamat akhirat, serta kita bisa berjumpa, bertemu dan bersua satu rumah dengan anak-anak dan keturunan kita, dengan jamaah dan ustaz kita. Kalau kita betul-betul sayang kita dengan diri, sayang kita dengan anak dan keluarga kita, maka benar-benarlah kita mempertajam pandangan rohani kita untuk membaca dan mengkaji yang tersirat di balik yang tersurat dalam hidup ini. Lalu persoalannya, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengenal akan Allah, supaya kita bisa selamat dalam pulang dan kembali kepada dirinya.
Nah, untuk mengenal akan Allah, wajib kita mengenali akan dirinya. Lalu bagaimana mengenal akan dirinya? Sedangkan dirinya amatlah sangat gaib. Walaupun diri Allah itu amat sangat gaib, namun gaibnya itu telah zuhir pada segala sesuatu. Maka pada malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengkaji kembali tentang rahasia diri supaya kita bisa mengenal akan si akmal diri yang telah wujud pada alam dan sempurna pada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya, di dalam sebuah hadis ya, itu dijelaskan oleh baginda Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah olehmu ciptaannya dan jangan kamu pikirkan akan zatnya. Apa makna yang tersembunyi, makna yang tersirat di balik sebuah hadis ini? Memang betul Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa untuk mengenal akan zat Tuhan. Tapi Tuhan itu pingin dirinya dikenal. Kalaulah Tuhan itu pingin dirinya dikenal, pingin dirinya disaksikan, ya, lalu kita tidak mampu mengenal akan dirinya. Bagaimana kita akan menyaksikan dirinya? Bagaimana kita akan menyatakan akan dirinya? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, ya, walaupun kita tidak bisa mengenal akan dirinya, namun Allah sendiri sudah memberikan pemahaman kepada kita melalui nabinya. Untuk mengenal dirinya memang kita nggak bisa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal akan dirinya itu, maka wajib kita mengenali akan sifatnya. Untuk mengenal dirinya, kenalilah sifatnya. Karena dengan jalan mengenal sifat, kita bisa mengenal akan dirinya. Karena sifat dengan diri itu tidak akan pernah berpisah cerai. Ya, maka yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya sifat itu tiada lain adalah zat yang sebenar-benarnya. Nah, itu mesti duduk pahamnya dulu. Kalau kita tidak duduk paham kita bahwa sifat itu adalah sebenar-benarnya zat, sulit bagi kita untuk memahaminya untuk lebih dalam lagi. Jadi untuk mengenal dirinya, mesti kita mengenali akan sifat-sifatnya. Karena dengan cara mengenal sifatnya lah kita bisa paham, kita bisa mengerti dan mengenal akan dirinya. Maka sifat Allah itu Bapak Ibu, itu tidak hingga. Sifat Allah itu banyak, tidak hingga. Walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun untuk mengenali sifat Allah banyak yang tidak hingga itu telah dipertaruhkannya, telah dititipkannya, telah diamanahkannya kepada namanya insan. Ya, jadi walaupun sifat Allah itu banyak tidak hingga, namun sifat tidak hingga itu diamanahkan, dipertaruhkannya itu pada insan. Maka disitulah kita wajib mengenal insan itu.
Kalau kita sudah bisa mengenal akan diri insan, maka dengan sendirinya kita bisa mengenal akan sifatnya. Karena sifatnya itu tiada lain, itu adalah dirinya sendiri. Maka disitulah Allah menjelaskan siapa insan itu sebenarnya. Kenapa wajib untuk mengenali insan itu? Kata Allah, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Itu Allah yang menjelaskan. Siapa insan? Al-insanu sirri. Insan itu adalah rahasiaku. Wa sirri sifati. Dan rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku. Wa sifati la ghairi. Dan sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri. Itulah maksudnya. Siapa yang mengenal insan? Insan itu tiada lain adalah sifatnya Allah. Dan siapa yang telah mengenal sifatnya Allah, maka sifatnya Allah itu tiada lain, itulah dirinya sendiri. Maka dirinya dengan sifatnya, sifatnya dengan dirinya itu bercerai tidak, bersatu tidak. Makanya nyatanya sifat, ya, nyatanya zat itu kena sifat, zohirnya sifat itu kena zat. Nyatanya diri itu karena kelakuan, nyatanya kelakuan itu kena diri. Maka nggak berpisah dia. Maka untuk melihat sifatnya, untuk melihat kelakuannya, pandang dan lihatlah kepada namanya insan. Siapa insan? Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maka disitulah dikatakan Allah itu betul-betul zohir. Allah itu betul-betul wujud. Allah itu betul-betul nyata pada segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah yang sudah nyata pada segala sesuatu, disitulah manusia ini banyak tertipu dengan bentuk dan rupa. Banyak tertipu dengan bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa, segala wajah, itu tiada lain adalah bentuk, rupa, dan wajah akan dirinya sendiri. Wajahnya boleh banyak, rupanya boleh banyak, bentuknya boleh berbeda. Namun ingat, dirinya hanya satu jua. Inilah pandangan kita itu mesti bisa membaca yang tersiratnya di balik yang tersuratnya. Kalau kita sudah bisa memandang, mengenal, menyaksikan wujud yang sebenar-benarnya, tiada lain adalah dirinya. Disitulah jalan selamatnya kita pada saat diri kita itu meninggalkan namanya alam dunia dan batang tubuh kita ini. Tapi kalau kita tidak mengenal akan rahasia diri kita ini, bahwa rahasia diri kita ini tiada lain adalah wujud yang seakmal diri, yang telah nyata pada diri ini, dan nyata pada segala sesuatu. Maka disitulah kita akan rugi Bapak Ibu, kalau kita tak mengenalnya. Yang dikatakan Allah sebagai orang yang buta. Siapa yang tidak mengenal aku? Di waktu hidupnya, di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku.
Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Disitulah mereka itu dalam keadaan ulaika fi dhalalim ba'id, kata Allah. Mereka sangatlah jauh tersesatnya, kata Allah. Makanya wajib bagi diri kita ini untuk mengenal siapa diri kita ini yang sebenarnya. Rupanya diri kita ini yang sebenar-benarnya itu tiada lain adalah wujud yang seakmal diri. Wujud yang seakmal diri itu yang disebut namanya dengan Allah. Nah, wujud yang seakmal diri itu yang disebut namanya Allah. Allah itulah yang wujud. Nah, itu maksudnya. Allah itulah yang wujud pada segala sesuatu. Pada segala sesuatu. Apa maksudnya? Kalau dia cuma yang wujud semata-mata, maka segala sesuatu itu adalah kenyataan daripada wujud dirinya sendiri dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda. Walaupun bentuk yang berbeda, wujud yang lain, tapi tiada lain itu adalah wujud dirinya sendiri karena dia cuma yang ada. Maka supaya jelas akan wujudnya pada alam, jelas wujudnya pada diri, kunci memahaminya itu tiada lain, matikalah akan keakuan diri. Itu kuncinya. Matikan akan keakuan diri. Ini yang diajarkan oleh Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum Israel itu datang. Makanya mati di dalam pandangan hakikat tentu berbeda sekali dengan mati dalam pandangan syariat. Nah, kalau mati dalam pandangan syariat betul-betul lepasnya ruh ini meninggalkan akan tubuh jasmani ini. Itu yang disebutnya innalillah tuh. Itu yang disebutnya almarhum itu. Namun mati dalam pandangan hakikat bukan berpisahnya ruh dengan jasmani. Mati dalam pandangan hakikat itu maksudnya mati akan keakuan diri ini yang merasa diri ini yang berbuat. Sadar kita dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini enggak ada. Kalau kita sudah sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tidak ada, pada saat itu diri kita itu sudah mati. Mati di dalam hidup namanya. Makanya Allah bilang, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih hidup, engkau masih merasa, engkau yang wujud, yang memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka pada saat itu engkau tidak akan pernah bisa mengenal dan menemui serta menyaksikan akan diriku, kata Allah. Jadi Allah itu baru bisa dilihat. Allah itu bisa ditemui. Allah itu baru kita bisa bertatap wajah pada saat diri kita nggak ada. Makanya Allah bilang, bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Bila diri engkau itu sudah mati, diri engkau itu nggak ada lagi keakuan diri engkau yang merasa berbuat, yang wujud. Melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka disitulah engkau telah mengenal, menyaksikan dan bertatap wajah dengan aku, kata Allah. Karena wajahmu itu nyatanya wajahnya aku.
Wujudmu itu nyatanya wujudnya aku. Dirimu itu nyatanya dirinya aku. Sifatmu itu nyatanya sifatnya aku. Begitulah kita untuk menghantarkan paham. Kalau tidak disebutkan dengan kalam seperti itu, tentu kita tak mengerti diri kita ini yang sebenarnya. Maka walaupun diri kita itu memang betul-betul tiada, maka disebutkan juga dengan kalimat itu. Wujudmu itu tiada lain wujud aku. Karena wujudmu nggak ada. Aku cuma yang wujud, aku cuma yang ada. Maka kuncinya, matikan diri kita ini. Nah, kalau sudah mati akan diri kita, udah fana diri kita, udah lenyap diri kita, disitulah nyatanya Allah itu. Disitulah terlihatnya Allah itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Siapa yang telah mengenal akan dirinya tidak ada. Dirinya telah mati, dirinya telah fana. Disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Dalam hadis yang lain, yang setara maknanya dengan kalimat itu, dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, bahwa dirinya itu tiada, dirinya itu buta tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya telemah papa dan mati, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya. Jadi karamkan dahulu diri, fanakan dahulu akan keakuan diri, matikan dulu akan rasa keakuan diri yang merasa berbuat. Disitulah kita betul-betul menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah itu. Makanya siapa yang telah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, man arafa rabbahu fasadal jasad. Itu jawabannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah sempurna mengenal akan Tuhannya, bahwa Tuhannya itulah yang sebenar-benarnya wujud, yang sebenar-benarnya melihat dan mendengar berkata, yang sebenar-benarnya mengetahui berkuasa berkeadaan dan hidup, fasadal jasad. Maka ketika itulah dirimu itu akan hancur selama-lamanya, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan mati di dalam hidup namanya itu. Rupanya kita untuk mengenal, menyaksikan, menemui dan bertatap wajah Allah itu tiada lain nyata pada diri insan ini. Maka kenalilah insan itu. Jadi tak jauh kita mengenal dan mencari serta menemui Tuhan itu. Ya, pada diri sendiri, Bapak Ibu. Ini yang dijelaskan. Man talabal maulah bi ghairi nafsin faqad dolalam ba'idah. Barang siapa ingin mencari aku keluar daripada dirinya, maka dia akan tersesat jauh. Maka dihantarkan Allah pemahamannya, dibimbing Allah kita ini, bagaimana kita bisa berjumpa dengan dirinya, dengan cara kita wajib pandai dan mampu mengkaji yang tersirat pada diri sendiri di balik diri yang tersurat itu. Maka bacalah alam pada diri. Begitulah orang-orang arif menghantarkan paham kepada kita, Bapak Ibu. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri.
Di dalam rahasia diri itulah aku tersembunyi. Itulah maksudnya aku berselindung di dalam terang. Walaupun dia batin, tapi batinnya itu zohir pada segala sesuatu. Jadi yang bisa melihat akan kezohiran Allah pada segala sesuatu tentu orang yang telah mengenal dirinya, tentu orang yang sudah menyaksikan dirinya, tentu orang yang sudah bertatap wajah dengan dirinya. Bagaimanapun Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu, namun orang yang sudah arif billah, dia mampu mengenal, memandang, menyaksikan bahwa segala sesuatu itulah nyatanya akan kezohiran dirinya yang batin itu sebenarnya. Tapi bagi yang tak mengenal, dia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan ruhnya. Ya. Karena di dalam pandangan hatinya, di dalam pandangan akal fikirnya, Allah itu jauh sangat daripada dirinya. Di langit, di aras, di kursi, itu macam-macam jawabannya. Kalau Allah itu betul-betul jauh, di aras, di kursi, kapan lagi dia akan berjumpa Allah? Kapan lagi dia akan mengenal dan menyaksikan Allah? Sebab bukti orang yang mengenal itu mesti menyaksikan Bapak Ibu. Tak mungkin Bapak Ibu ini mengenal tanpa melalui penyaksian. Ya. Apa mungkin Bapak Ibu ini beriman begitu saja tanpa mengenal gitu? Jadi iman kita itu mesti diawali dengan mengenal lebih dahulu. Kalau kita sudah mengenal, yang mengenal itu betul-betul sampai dia kepada penyaksian. Tak mungkin pula Bapak Ibu menyaksikan dirinya tanpa melalui pengenalannya. Jadi orang yang mengenal adalah orang yang menyaksikan itu. Untuk menyaksikan dirinya, mesti kita melalui mengenali akan diri. Tak mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan dirinya tanpa melalui pengenalan terhadap diri. Dan tak mungkin pula Bapak Ibu mampu mengenal akan diri tanpa mematikan diri. Selama diri kita tidak mati, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa menyaksikan akan dirinya. Selama diri kita ini wujud, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal akan kewujudan dirinya. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu itu sebagai tabir untuk memandang dan menyaksikan akan dirinya. Diri kita ini sebagai hijab untuk mengenal dirinya. Diri kita ini sebagai tirai, sebagai penghalang, sebagai tabir, tembok pemisah. Sulit bagi diri kita untuk mengenal dirinya. Makanya supaya kita bisa mengenal dirinya, menyaksikan dirinya, hancurkan diri ini, ya, leburkan diri ini, matikan diri ini, binasakan diri ini. Kalau diri ini sudah lebur, sudah mati, sudah binasa, maka barulah kita berjumpa akan dirinya. Berjumpa yang bagaimana? Berjumpa di dalam paham. Berjumpa di dalam rasa. Orang Minang menyebutkan Bapak Ibu, raso dibawa naik, pereso dibawa turun. Raso yanglah bisa dirasakan. Bagaimana cara menghancurkan diri? Bagaimana cara mematikan diri di waktu hidup sebelum habisnya usia umur? Supaya kita betul-betul bisa mengenal, menyaksikan wujud yang seakmal diri itu. Kita lihat. Ya, insan ini, diri insan itu ada tubuh. Ada hati. Ada ruh.
ada sir. Nah, lihat cara untuk menghancurkan diri kita ini. Sebab kalau udah hancur diri kita, kita akan berjumpa dengan Tuhan itu. Nah, yang pertama, ini yang disebut namanya dengan jalan tarki. Nah, ini tarki namanya. Kita bilang tarki. Nah, tarki itu ya memandangnya dari bawah ke atas. Nah, pertama cara menghancurkan diri kita. Hancurkan tubuh kepada hati. Hancurkan tubuh kepada hati. Maka kelihatanlah nyata hati itu yang berbuat. Yang pertama. Yang kedua, hancurkan hati kepada ruh. Maka nyatalah ruh itu yang berbuat. Nah, yang ketiga, hancurkan ruh kepada sir, maka nyatalah sir itu yang berbuat. Yang terakhir, hancurkan sir itu kepada zat, maka nyatalah zat itu yang berbuat. Semata-mata. Jadi tidak ada lagi diri kita itu yang mengaku merasa dirinya berbuat. Tubuh tidak ada lagi ada pengakuan dirinya berbuat. Hati tidak ada lagi dirinya yang merasa berbuat. Ruh juga tidak ada lagi pengakuan dirinya merasa berbuat. Sir juga tidak ada lagi pengakuan pada dirinya merasa berbuat. Yang berbuat senyata-nyatanya tidak lain adalah zat. Maka zat inilah yang wujud qiyamuhu binafsihi. Dia yang wujud berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Nah, dialah wujud yang tunggal. Wujud yang tunggal itu yang tidak berbilang. Ya. Nggak ada pembandingnya itu. Karena tidak ada pembandingnya, disebabkan dia tunggal, maka disebut namanya dengan ahad. Ahad. Sebut ahad. Beda dengan wahid. Ahad dengan wahid. Apa bedanya ahad dengan wahid? Kalau ahad, tunggal tidak berbilang. Cuma dirinya seorang yang ada. Maksudnya, tak ada duanya, tak ada pembandingnya. Nah, itu tuh. Kalau dirinya cuma yang ada, dan tidak ada pembandingnya, maka jangan bandingkan dirinya dengan sesuatu. Karena sesuatu itu tiada lain adalah wujudnya jua. Jangan bandingkan dirinya dengan sesuatu. Karena sesuatu itu pun juga tidak ada. Yang ada hanya dirinya semata-mata. Itu yang ahad itu. Tapi kalau wahid, satu ada duanya. Nah, dalam surah Ikhlas itu bunyinya ahad atau wahid Bapak Ibu? Apa bunyinya surah Ikhlas itu? Qul huwallahu. Adakah di situ qul huwallahu wahid? Enggak. Ahad yang dipakai. Ahad itu menunjukkan satu tidak ada duanya, satu tidak ada pembandingnya. Inilah makna laisa itu Bapak Ibu. Makna laisa itu tidak bisa kita membandingkan Allah dengan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu nggak ada. Barang yang tak ada mana bisa disandingkan dengan yang ada? Ya, nggak bisa kita serupakan Allah itu dengan sesuatu, karena sesuatu tidak ada. Kalau disebutkan juga sesuatu, sesuatu itu juga kenyataan dirinya yang maha ada tadi, yang maha ahad itu. Itu yang namanya ahad itu.
Ya, tidak ada duanya, tidak ada pembandingnya. Hanya dia yang berdiri semata-mata. Kalau dia yang berdiri semata-mata, dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal. Itu maknanya dialah yang nyata pada segala sesuatu. Dialah yang wujud secara terang, jelas pada segala sesuatu. Kalaulah dia yang wujud secara nyata, terang dan jelas pada segala sesuatu, itu maknanya segala sesuatu itu kenyataan daripada dirinya sendiri. Nah, itu hakikatnya. Nah, lihat makrifat dengan hakikat ya. Nah, lihat. Makrifat dan hakikat. Sekarang makrifatnya dulu. Makrifatnya tadi bagaimana Pak Jul? Kalau makrifatnya tadi itu dia ada pembandingnya atau tidak? Tidak. Adakah sesuatu selain daripada dirinya? Tidak. Kalau tidak ada sesuatu selain dirinya, lalu siapa yang ada? Ah, dia sendiri. Lihat. Kalau dirinya cuma yang ada dengan sendirinya, secara pandangan makrifat, maka dialah, dirinya lah, ya, yang wujud ini. Nah, dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah itulah, ya, yang wujud pada segala yang ada. Allah itulah yang wujud pada segala yang nyata. Allah itulah yang wujud pada segala yang ada. Kalaulah Allah itu yang wujud pada segala yang ada, segala yang nyata, segala yang zahir, maka pandangan hakikatnya, segala yang ada, segala yang zahir, segala yang wujud, itulah kenyataan daripada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau makrifat, Allahnya didahulukan. Kalau hakikat, wujudnya didahulukan. Jadi makrifat itu Allah lah yang wujud pada segala sesuatu. Itu makrifat. Kalau hakikatnya, segala sesuatu itu, itulah wujud dirinya Allah. Patrika lagi. Tidak ada segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, segala yang jelas, melainkan hanya dirinya semata-mata. Disitulah maknanya Allah itu berselindung di dalam terang. Walaupun dirinya dikatakan batin, batinnya itu telah zuhir, batinnya itu telah nyata pada segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu, itulah kenyataan dirinya yang sebenar-benarnya. Segala yang wujud ini, itulah wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Tidak ada wujud yang lain di luar dirinya. Kalau ada wujud yang lain di luar dirinya, berarti masih ada pembanding dirinya. Padahal dia dikatakan tadi apa? Ahad. Kalau ada pembanding dirinya, belum disebut ahad. Ahad itu tidak ada pembandingnya. Itu memandangnya secara tarki namanya. Hancurkan tubuh pada hati, hancurkan hati pada ruh, hancurkan ruh pada syir, hancurkan syir pada zat. Maka nyatalah zat yang berdiri dengan sendirinya. Tarki. Sekarang lakukan lagi namanya tanazul. Hanya dua itu ilmunya. Tanazul memandang dari atas ke bawah. Dari zat nih. Dari zat ke bawah. Ini disebut namanya tanazul. Cara memandangnya yang disebut namanya tanazul, nyatanya ya, kudrat dan iradat zat ya pada sir, maka kelihatanlah sir itu yang berbuat.
nyatanya kudrat dan irodat zat pada sir, maka nampaklah sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, maka tampaklah ruh itu yang berbuat. Nyatalah ruh itu pada hati, maka nyatalah hati itu yang berbuat. Nyatanya hati itu pada tubuh, maka nyatalah tubuh itu yang berbuat. Itu yang disebut namanya tanazul. Sekarang patrikan dia, ya kan? Kalau sudah nyata zat kepada sir, sir sudah nyata kepada ruh, ruh sudah nyata kepada hati, hati juga sudah nyata kepada tubuh, dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan, dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan, maka mempatrikannya segala perbuatan yang nyata pada tubuh alam semesta dan tubuh insan itu sebenar-benarnya adalah nyatanya perbuatan zat. Ini dia.